Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1941. Melihat penampilan Harvey yang agak angkuh, Yvonne buru-buru menyela. Tuan Muda Duncan, Tuan Muda York, jangan lakukan ini. Bisakah kalian berhenti bertengkar demi aku? Harvey tersenyum, siap untuk melepaskan masalah itu. Gary, bagaimanapun, menyeringai ketika mendengar kata-kata Yvonne. Nona Xavier, karena Tuan Muda York berkata bahwa dia bisa melindungimu, dia harus menunjukkannya kepadaku jadi aku akan tahu apakah aku bisa mempercayainya bukan. Bajingan yang berani bertindak sok di depanku akan menyebabkan banyak masalah. Aku mungkin harus membereskan kekacauannya. Dan aku, Gary Duncan, bukan orang yang melakukan itu. Gary yang tersenyum mengerahkan lebih banyak kekuatan saat dia berbicara. Sebelumnya, dia hanya ingin mempermalukan Harvey. Sekarang, dia ingin menghancurkan Harvey sepenuhnya. Dia tidak bisa menahannya. Harvey mendapat banyak perhatian dari dewinya. Bagi Gary, siapapun yang dengan gegabah mendekati Yvonne akan terkutuk. Namun, Harvey tetap cuek. Seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa meskipun Gary telah meningkatkan kekuatannya. Gary merasa seolah-olah sedang mengerahkan seluruh kekuatannya pada Spon. Dia tidak mendapat tanggapan dari Harvey. Beberapa influencer yang hendak menertawakan Harvey sedang mengernyit saat ini. Mereka tampak bingung. Senyuman berlebihan mereka sudah siap, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mengejek Harvey. Bukankah itu sia-sia? Mereka bukan satu-satunya yang mengerutkan kening. Bahkan Gary mengerutkan kening secara diam-diam. Dia sudah menghabiskan 70% kekuatannya, tapi Harvey masih bisa menahannya. Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey memang memiliki beberapa kemampuan. Tepat ketika Gary hendak meningkatkan kekuatannya, dia mendengar ledakan keras dan pintu kamar ditendang hingga terbuka. Seluruh kerumunan secara otomatis menoleh. Kerutan Gary semakin dalam dan dia mengikuti tatapan mereka. Harvey tidak berniat untuk terus bersaing dengan Gary. Dia mundur dan menatap pendatang baru di pintu. Orang yang menendang pintu dan masuk adalah pria botak dengan wajah penuh bekas luka. Wajah Hazel berubah jelek begitu dia melihatnya. Yang lain tidak tahu siapa dia, tetapi Hazel tahu betul bahwa pria botak ini dulunya adalah bro teratas di papan peringkat miliknya. Sebelum Tuan Tycoon Online, pria botak itu menggesek ratusan ribu dolar dalam 2 kesempatan hanya untuk mengajak Hazel berkencan. Hazel mungkin tampak sebaliknya, tetapi dia cerdas dan tidak membiarkan pihak lain memanfaatkannya. Dia langsung mengerti pikiran jahat pria itu setelah menerima satu kencan. Dia kemudian langsung memasukkannya ke daftar hitam dan mengabaikannya sejak saat itu. Dia tidak pernah menyangka dia akan datang ke sini hari ini. Nasib membawa mereka satu sama lain untuk pertemuan lain. Di mana sopan santunmu? Apakah kau tidak tahu bahwa ini adalah ruangan kita? Seorang influencer melangkah maju dengan merendahkan, memandang pria botak dengan hidung terangkat tinggi. Pengaruh seperti dia sering dicari oleh antek-antek. Karena itu, mereka merasa seperti bintang-bintang terkenal yang keinginannya akan terhibur kemanapun mereka pergi. Ketika pintu ruangan ditendang terbuka, mereka panik. Pria botak itu memandang ke sekeliling ruangan dengan acuh tak acuh. Matanya tertuju pada Hazel dan dia berkata dengan tenang. Aku di sini untuk mencari Nona Malone. Jadi, sebaiknya jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena meletakkan tanganku padamu. Nona Malone, terakhir kali kita makan bersama. Kenapa kamu pergi di tengah jalan? Hari ini, aku akan memintamu menemaniku makan enak di kamar sebelah. Bab 1942. Pria botak itu tampak acuh tak acuh ketika dia berbicara. Namun, dia adalah seseorang yang kuat dari jalanan. Nada suaranya membawa sisi pembunuhan yang tak terbantahkan. Para influencer di ruangan itu mulai memahami sesuatu saat ini. Mereka saling bertukar pandang ketakutan satu sama lain, tidak berani berbicara. Jantung Hazel tersentak.
Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia pergi dengan pria botak ini. Hazel langsung mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, aku hampir tidak mengenalmu. Bahkan jika kita berkenalan, kamu harus membuat janji untuk mengundangku makan malam bukan? Kamu bisa pergi ke asistenku, Nona Mullins, untuk membuat janji dan biarkan dia memeriksa jadwalku. Dia mungkin mengatur waktu untuk kita makan bersama dalam beberapa hari. Aku kedatangan tamu terhormat hari ini. Aku harap kamu memahami kesulitanku. Aku pasti akan mengundangmu untuk makan enak di masa depan." Hazel memasang tampang pengertian. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa alasannya hanyalah sebuah kios. Meskipun sial baginya untuk bertemu pria botak ini hari ini, semuanya akan baik-baik saja selama dia bisa meyakinkan pria itu untuk mendengarkannya. Adapun beberapa hari kemudian, bahkan jika dia tidak punya jadwal, dia tidak akan pernah menemaninya. Namun, dia mencibir. "Nona, apakah menurutmu aku anak berusia 3 tahun? Bagaimana aku bisa dibodohi olehmu? Aku memperingatkanmu. Entah kamu ikut denganku dengan patuh hari ini, atau aku akan mengambil tindakan terhadapmu. Tapi jika dan ketika aku mengambil tindakan, itu bukan hanya kamu. Aku khawatir teman-teman kecilmu juga harus ikut denganku." Setelah dia mengumumkan ini, pria botak itu menunjuk ke semua wanita di dalam ruangan. Saat pandangannya tertuju pada Yvonne, dia tertegun. Dia telah melihat wanita yang bisa menjadi cantik bahkan tanpa riasan, tetapi melihat seseorang yang begitu cantik sedemikian rupa tentu merupakan yang pertama baginya. Wajah cantik Hazel menjadi gelap. Dia membentak, "Tuan, aku berbicara denganmu dengan baik karena aku tidak ingin membuat masalah. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Aku di sini dengan pengawalku. Percaya atau tidak, aku bisa meminta mereka untuk mengusirmu sekarang juga." Hazel bertepuk tangan saat berbicara. Beberapa pengawal tinggi dan kekar menyerbu keluar, tampak galak dan mengancam. "Pengawal." Bocah botak melangkah maju saat melihat pria kekar ini. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul mereka. Memukul. Hanya dengan tamparan, salah satu pengawal dikirim terbang keluar. Darah menutupi wajahnya. Pria botak itu menggeram dengan dingin. Berpura-pura. Bertindak sok. "Pergilah keluar dan tanyakan siapa Brother Leroy. Sudah kuberitahu, gadis kecil. Tidak apa-apa jika yang disebut pengawalmu tidak melawan. Jika mereka berani melawan, aku akan melemparkan mereka ke sungai untuk dijadikan pakan ikan." Wajah Hazel menjadi pucat. Karena semuanya telah mencapai titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Brother Leroy kan? Karena kamu mengenaliku, kamu harus tahu bahwa aku dari manajemen tingkat menengah grup Kaizen. Pendukung grup Kaizen adalah cabang Longman. Justin Walker, wakil pemimpin cabang Longman adalah paman temanku Stephen Walker. Kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati. Menyinggung aku berarti menyinggung Longman. Bisakah kamu melakukan itu?" Wuho, cabang Longman. Benar-benar prestise yang luar biasa. Betapa jahatnya. Pria botak itu menyeringai. "Nona Malone, aku lupa memberitahumu satu hal. Aku murid luar dari cabang Longman. Aku di sini hari ini karena wakil pemimpin cabang Walker datang ke sini untuk makan bersama Chief Leonard Bray. Aku dikirim ke sini olehnya. Mengancamku menggunakan namanya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengundang pria tua itu keluar dan menandatangani untukmu?" Bab 1943. Pria botak, yang dikenal sebagai Brother Leroy, memang murid luar Longman. Dia juga preman dari jalanan. Namun, ada puluhan ribu murid luar Longman seperti dia. Dengan demikian, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ring tadi malam. Secara alami, dia tidak mengenal Harvey. Wajah Hazel langsung memucat ketika dia mendengar bahwa pria botak itu, Brother Leroy, sebenarnya adalah bawahan Justin Walker. Menggunakan nama orang lain untuk berpura-pura, tapi akhirnya menabrak orang itu. Apakah ada yang lebih memalukan di dunia ini? Terlebih, Justin bahkan tidak mengenalnya.
Nama Stephen Walker mungkin tidak berguna bagi Justin. Memikirkan hal ini, kulit Hazel menjadi sangat mengerikan. Sementara itu, suara cuek Justin terdengar dari luar kamar. Leroy, bukankah aku membiarkanmu mengambil sebotol Riesling dari mobil? Kenapa kau lambat sekali? Rupanya, Justin baru saja mengirim broter Leroy untuk suatu tugas. Setelah menunggu lama dan broter Leroy masih belum kembali, dia keluar sendiri. Broter Leroy terkejut. Dia memutar matanya dan buru-buru keluar. Dia kemudian berkata dengan suara rendah. Wakil pemimpin cabang Walker, saya baru saja bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan nama Anda untuk bertindak sok di sini. Saya tidak tahan, jadi. Kelopak mata Hazel berkedut liar setelah mendengar ini. Dia menjadi sedikit takut. Jika Justin masuk dan mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, dia akan sangat malu. Dia melirik Gary, meminta bantuan, berharap bakat terbaik dari negara besar H ini dapat membantunya. Melihat tatapan memohon Hazel yang meminta bantuan, Gary memutuskan inilah waktunya untuk pamer ke Yvonne. Dia melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan panik, Nona Malone. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada di antara kamu dan pria ini, siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa dia mencoba memanfaatkanmu. Aku pasti membantumu. Pergi saja ke belakang dan minum teh. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Gary langsung menarik pembatas ruangan ke samping saat dia berbicara. Visinya menjadi jelas. Harvey dan yang lainnya segera melihat Justin dan Chief Leonard Bray, yang berdiri tidak jauh di belakang broter Leroy. Selain mereka, ada juga beberapa loyalis fanatik dari keluarga Justin. Mereka mungkin ada di sini untuk makan dan mendiskusikan kejadian kemarin. Harvey tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di sini. Tanpa memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, Gary melangkah maju dengan tangan di belakang punggung dan mengumumkan dengan dingin. Semuanya, aku Gary Duncan. Aku juara seni bela diri campuran. Nona Malone adalah salah satu orang yang harus kulindungi. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi dariku. Jika kamu pintar, segera keluar dari sini. Kalau begitu, aku tidak akan melakukan apa-apa. Apakah kamu mengerti? Sambil berkata demikian, Gary membanting pembatas ruangan dengan telapak tangannya. Pembatas ruangan yang diukir dengan indah diretas menjadi dua bagian. Gary masih menaruh tangannya di belakang setelah melakukan ini dan memandang rendah orang-orang dengan merendahkan. Justin dan Leonard Bray langsung melirik dengan dingin. Harvey telah memberi mereka pelajaran yang menyakitkan tadi malam, dan mereka masih sangat kesal karenanya. Namun, mereka tidak menyangka melihat Gary bertingkah sok di sini, dari semua tempat. Yang terpenting, pembatas ruangan yang dirusak Gary sangat mahal. Chief Leonard Bray tertekan. Saat berikutnya, mata Leonard Bray dan Justin berkedut dan tubuh mereka menegang. Ini karena mereka melihat Harvey berdiri diam di antara kerumunan. Bab 1944. Baik Justin maupun Leonard merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat mereka melihat Harvey. Harvey adalah orang yang paling mereka takuti saat ini. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Raja Neraka itu sendiri. Seseorang baru saja dicabut semua kekuatannya oleh Harvey. Satu lagi telah terbang keluar setelah dipukuli habis-habisan oleh Harvey. Bagaimana keduanya berani sok ketika Harvey ada di sana? Harvey mengangguk lemah, menyapa mereka dalam diam. Keringat dingin di dahi Justin langsung bercucuran. Dia mengatupkan giginya dan menoleh ke broter Leroy. Dia berkata, Leroy, kau bilang seseorang di sini menggunakan namaku untuk menggertak orang. Ya, itu wanitanya. Broter Leroy mulai berkata, tamparan. Justin langsung tergerak untuk menamparkan Leroy. Aku tidak setenar itu. Aku hanya wakil pemimpin cabang longman biasa. Apa yang salah dengan wanita terhormat ini menggunakan namaku? Apa aku bilang dia tidak bisa? Tapi kau sepertinya berteriak di sini sepanjang hari. Kenapa? Apa kau mencoba main-main dengannya? Apakah kau pantas mendapatkannya? Justin sendiri bergerak melawan broter Leroy.
Setelah memberikan selusin tamparan kepada Brother Leroy, Justin kemudian menendang Brother Leroy dan menerbangkannya. Dia menyeka keringat dinginnya dan menarik tangannya setelah semua itu. Dia berkata, "Kamu Nona Malone bukan? Ini salahku karena tidak cukup ketat dengannya. Aku jamin hal serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan." Dia bertukar pandang dengan Chief Leonard Bray setelah berbicara. Keduanya pergi, malu. Mau bagaimana lagi? Harvey ada di sini, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalasnya. Selain itu, Harvey menyembunyikan identitasnya dengan mempertahankan profil rendah. Justin dan Leonard tidak sebodoh itu untuk mengungkap identitas Harvey. Melihat Justin dan Chief Leonard Bray melarikan diri, bibir Gary membentuk seringai sarkastik. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi wakil pemimpin cabang Longman? Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan Longman sebelumnya. Aku akan menemui pemimpin cabang Longman yang baru dan menantangnya jika aku punya kesempatan. Dia mungkin akan menyerahkan posisinya saat itu. Gary berbicara dengan tenang, tetapi para influencer wanita menatapnya dengan kagum dengan pipi yang memerah. Tuan Muda Duncan, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan meretas pembatas ruangan yang begitu tebal menjadi berkeping-keping hanya dengan tamparan. Ya, Justin dan Chief Leonard Bray tidak berani sombong padamu. Itu terlalu luar biasa. Lupakan Mordu. Bahkan di seluruh negara besar berapa banyak orang di generasi muda yang memiliki kekuatan seperti itu? 10 talenta terbaik dari negara besar apanya? Kamu harus menjadi talenta terbaik nomor 1 dari negara besar Semua influencer ini berasumsi bahwa Justin dan Leonard ditakuti oleh Gary. Mereka sangat bersemangat, mereka merasakan sensasi gatal di antara kaki mereka dan bahkan tidak bisa menyilangkan kaki mereka. Hazel juga menghela napas lega. Dia menatap Gary, tampak seolah-olah dia telah menemukan pendukung. Dia tersenyum dan berkata, "Yvonne, kamu telah menyaksikan kekuatan Tuan Muda Duncan. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya di seluruh negara besar atau seluruh Mordu? Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Demi keselamatanmu, aku harus memutuskan untukmu hari ini. Kamu harus membiarkan Tuan Muda Duncan melindungimu apapun yang terjadi. Hanya dengan cara ini kamu akan aman. Kamu tidak diizinkan untuk menolak. Jika kamu menolak, maka kita bukan teman lagi." Hazel bertekad. Karena Gary telah menawarkan begitu banyak bantuan, dia tentu saja harus membalas budi. Bab 1945. Wajah Yvonne berubah. Dia tidak menyangka Hazel begitu tegas. Namun, Yvonne sangat tidak menyukai Gary. Tapi karena keadaan sudah mencapai titik ini, Hazel pasti akan terlihat buruk jika Yvonne menolaknya. Yvonne hanya bisa menghela nafas putus asa. "Hazel, ini bukan karena aku ingin membuatmu terlihat buruk. Hanya saja masalah ini harus berdasarkan siapa cepat dia dapat. Karena aku telah mengundang Tuan Muda York untuk melindungiku, maka aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Selain itu, Tuan Muda Duncan benar-benar jagoan. Bahkan wakil pemimpin cabang Longman harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Tentu sangat merendahkan orang seperti dia menjadi pengawalku. Aku benar-benar tidak mampu menerimanya. Jadi, mengapa tidak membiarkan Harvey melindungiku saja? Adapun Tuan Muda Duncan, kita bisa membiarkan dia tetap di belakang kita dan mendukungku. Biarkan saja Harvey menyelesaikan masalah sepele. Aku akan meminta bantuan Tuan Muda Duncan saat menghadapi sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Mengenai bayarannya, kamu tidak perlu khawatir, Tuan Muda Duncan. Aku akan membayar 2 kali lipat sesuai nilaimu. Ini adalah tanda kecil dari penghargaanku. Terimalah." Yvonne pasti sedang bermain poker dengan mereka. Dia tidak hanya menolak permintaan Gary untuk menjadi pengawalnya, tetapi dia juga tidak mempermalukan Hazel dan Gary sama sekali. Hanya bisa dikatakan bahwa wanita ini memang luar biasa. Dia hampir tidak melakukan kesalahan apapun yang dia katakan atau lakukan. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan sekecil apapun dalam tindakannya. Gary mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengira Yvonne masih akan menolaknya meskipun dia sangat kuat.
Tapi dia selalu percaya bahwa semakin mengesankan seorang wanita, akan semakin menantang. Dia juga tahu bahwa terus menuntut penerimaan Yvonne dengan paksa hanya akan membangkitkan ketidakpuasannya. Gary hanya bisa tersenyum dan berkata tanpa terlalu memaksa. Nona Xavier, kamu adalah orang yang akan aku lindungi dengan sepenuh hati. Karena kamu ingin aku tetap tinggal dan mendukungmu, maka aku pasti akan menghormati keputusanmu. Mengenai bayarannya, lupakan saja. Aku akan melindungimu demi dirimu. Jika itu orang lain, tidak masalah bahkan jika dia memberiku jutaan dolar. Tidak ada orang lain yang layak membuatku bergerak. Melihat bahwa Gary memiliki keterampilan bertarung yang hebat dan juga memperlakukan gaji jutaan dolar seperti tidak ada apa-apanya. Para influencer yang hadir merasa akan pingsan. Mengapa ada pria yang begitu tampan dan murah hati di dunia ini? Aku benar-benar ingin melahirkan anak-anaknya. Hazel tidak bisa lagi memaksa Yvonne karena Gary sudah mengatakan itu. Jadi, dia hanya bisa berkata, "Oke. Karena kalian berdua telah membuat keputusan ini, maka kita akan mengikuti pengaturan ini." Meskipun dia membenci Harvey dan merasa bahwa Harvey hanyalah sebuah gangguan. Karena Yvonne mengakuinya, Hazel tidak bisa berkata apa-apa. Paling-paling, dia hanya bisa membiarkan ayahnya mengantar Harvey kembali ke Buckwood setelah kembali ke rumah. Seperti itu, dunianya akan menjadi damai kembali. Gary dan Yvonne juga bisa bersama. Tuan Muda Duncan sangat baik pada Nona Xavier. Aku iri padamu. Gumam Hazel. Aku bertanya-tanya kapan, bro teratas di papan peringkatku akan muncul. Dia pria sejati. Aku ingin melahirkan anak-anaknya. Tidak ada orang lain yang mendengarnya, tetapi Harvey kebetulan menangkapnya. Harvey menggigil, tampak tak bisa berkata-kata. Jika Hazel mengetahui bahwa dia adalah bro teratas di papan peringkat yang ingin dia nikahi di masa depan, dia bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Hazel saat itu. Bab 1946. Melihat wajah Harvey menjadi sedikit pucat, Hazel mengira Harvey telah menderita kekalahan diam-diam saat bersaing dengan Gary barusan, dan bahwa dia menyesal telah menjadi pengawal Yvonne. Hazel langsung mendekati Harvey sambil merengut. Dia berkata dengan pedas. Harvey, sudah berapa kali ayahku memberitahumu bahwa kau harus selalu membumi. Kalau soal dirimu, kata-kata ayahku selalu tidak didengar. Karena kau ingin menjadi pengawal Yvonne sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku memberitahumu. Kau sebaiknya memiliki keberanian untuk membantu begitu terjadi sesuatu. Kalau tidak, aku akan menjadi orang pertama yang mengejarmu jika sesuatu terjadi pada Nona Xavier. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada Yvonne sejak aku di sini. Bukankah aku sudah membuktikan kemampuanku padamu di grup Kaizen sebelumnya? Wajah cantik Hazel menjadi dingin. Dia berkata, Harvey, bisakah kau berhenti bersikap tidak tahu malu? Tuan Muda Walker membantumu menyelesaikan masalah ini pada dua kesempatan itu. Niat baiknya memungkinkanmu berdiri teguh di grup Kaizen. Kau benar-benar sesuatu yang patut dipuji atas pekerjaan orang lain. Berhentilah tidak tahu malu. Harvey mengangkat bahu. Ternyata, Stephen Walker telah membantu dia sekali lagi. Harvey akhirnya mengerti watak Stephen yang sebenarnya. Karena Tuan Muda Walker telah memberitahumu tentang masalah ini, tolong bantu aku menyampaikan pesan kepadanya. Aku sangat berterima kasih padanya untuk ini. Harvey tersenyum. Benar saja, Hazel bisa merasakan sarkasme dalam kata-kata Harvey. Dia hampir menamparkan wajah Harvey. Namun, dia tetap menahan diri demi Yvonne. Hazel, kuharap kamu tidak keberatan. Seperti inilah Harvey. Dia menyemburkan banyak hal. Aku minta maaf atas namanya. Yvonne melihat bahwa Hazel akan menjadi gila dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menarik Harvey menjauh. Yvonne hanya butuh beberapa saat untuk mengirim pesan untuk menemukan hubungan antara Harvey dan Hazel. Dia tidak ingin melihat Harvey berselisih dengan Malones karena dia. Lagi pula, kedua keluarga itu sudah saling kenal selama beberapa generasi. Yvonne, kamu benar-benar tidak perlu meminta maaf untukku.
Hazel menghela napas. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lihat dalam dirinya, aku sudah mengenalnya sejak kita masih muda. Aku tahu betapa cakapnya dia. Aku tidak bisa melihat kualitas penebusan dalam dirinya, dan aku selalu membencinya karena menyombongkan diri. Jika bukan karena ayahku yang terus berusaha mempromosikannya, aku pasti sudah menendangnya kembali ke negaranya sejak lama. Aku mengatakan semua ini karena aku berharap dia tahu di mana dia berdiri. Orang asing yang ingin bertahan di Mordu harus tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu dia sakiti seumur hidupnya. Aku akan membiarkan dia pergi hari ini demi hubungan antara kedua keluarga kita. Kalau itu orang lain, dia pasti sudah diurus dan diusir. Oke, kuharap dia bisa menenangkan diri. Hazel berbicara dengan nada mendalam, dengan ekspresi meratapi kemalangan Harvey dan pada saat yang sama, geram karena keengganannya untuk bertarung. Dia tidak repot-repot menatap Harvey untuk kedua kalinya. Dia tersenyum pada Gary dan yang lainnya, dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda Duncan. Untuk berterima kasih atas kesediaanmu melindungi Yvonne, aku secara khusus menyiapkan sebotol latur tahun 1982. Mari nikmati dan bersenang-senanglah." Saat dia berbicara, dia membuka sebotol anggur merah senilai puluhan ribu. Influencer lainnya segera berkumpul dan mulai minum. Adapun Harvey, tidak ada yang memperhatikannya selain Yvonne. Perbedaan yang sangat besar. Bab 1947. Meskipun harus ada tujuan ketika datang ke pertemuan dan pesta, Harvey tidak tertarik dengan apa yang disebut pesta ini. Jika bukan karena Yvonne harus sedikit bersosialisasi, dia pasti sudah membawanya pergi. Setelah melirik sekilas dan memastikan tidak ada bahaya, Harvey berjalan ke lobi di luar untuk memesan makanan. Tuan Muda York, pemimpin cabang. Saat Harvey duduk, Justin dan Leonard, yang telah lama menunggu dari jauh, bergegas dengan hormat ke sisinya dan berdiri di depannya dengan kepala tertunduk. Keduanya dianggap jagoan yang cukup terkenal di kalangan atas Mordu. Tapi saat ini, mereka bertingkah seperti bawahan Harvey dan tidak berani sok. Jika seseorang melihat lebih dekat, ada cetakan telapak tangan cerah di wajah Justin dan Leonard. Meskipun mereka mengoleskan salep ke telapak tangan, itu masih terlihat sedikit mengejutkan. Harvey menyesap tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Ada apa kalian berdua? Apakah kalian di sini untuk membalas dendam? Apakah kalian punya masalah dengan apa yang terjadi tadi malam? Apakah kalian ingin memukulku sekarang karena kalian melihat aku sendirian?" Senyum di wajah Justin dan Leonard sedikit menegang setelah mendengar kata-kata Harvey. Mereka merasa sangat malu. Justin adalah orang pertama yang membungkuk dan berkata, "Pemimpin cabang, kamu pasti bercanda. Aku sudah menerima semua yang terjadi tadi malam. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain." Harvey memberi mereka senyuman yang tidak mencapai matanya. Dia mengambil cangkir tehnya dan melemparkannya ke ruangan lain. Menghancurkan. Pintu kamar sebelah didobrak dalam sekejap. Beberapa pendukung Justin yang setia berdiri menunggu di dalam, dan semuanya sekarang memasang ekspresi canggung. Tidak ada pikiran lain. Namun, begitu banyak dari kalian berkumpul untuk pertemuan singkat. Bukankah itu karena kalian ingin berurusan denganku? Apakah ini yang kau maksud dengan tidak memiliki pikiran lain? Wajah Justin berubah warna beberapa kali. Ketakutan menyelimutinya dan dia tergagap. "Pemimpin cabang, tolong jangan menggodaku. Kami berkumpul di sini malam ini untuk membahas bagaimana meminta maaf kepadamu. Aku berjanji, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan memandangmu sebagai pemimpin untuk membimbing kami dan mengikuti setiap perintahmu. Kamu juga bisa yakin tentang urusan Kait. Aku telah menyampaikan permintaan maafku yang tulus. Adapun ibunya, aku telah menggunakan koneksiku untuk mengatur perawatannya di rumah sakit bergengsi di Hong Kong. Aku juga akan mengundang senior Oscar Armstrong untuk mengambil tindakan dan merawatnya. Juga, mulai hari ini, Kait akan menjadi anggota paling penting di antara generasi muda di garis keluargaku.
Sekarang, bahkan di generasiku, kata-kataku tidak seefektif dia. Aku telah menyatakan itikat baikku. Tolong percayalah, pemimpin cabang. Aku tahu tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Namun, jika aku menyinggungmu atau kait, atau melakukan sesuatu yang buruk pada Longman, maka aku akan berlutut di depanmu sekarang. Aku siap membantumu. Justin bersumpah. Meskipun Harvey terus mempermalukannya dan bahkan merebut posisi pemimpin cabang tepat di bawah hidungnya. Justin tahu betul bahwa dia tidak berhak bersaing dengan Harvey. Harvey bukan hanya pemimpin cabang Longman Mordu, tapi dia juga pemilik Kaizen Group dan Hengdian World Studios. Keahliannya saja sudah mengintimidasi. Tidak sembarang orang bisa menantangnya. Lupakan Justin. Yang lain tidak tahu, tetapi Justin yakin bahwa meskipun seluruh keluarga Walker menyerang Harvey bersama-sama, Harvey masih bisa menginjak-injak mereka dengan mudah. Jika itu masalahnya, Justin dengan senang hati akan mengalah pada Harvey. Saat Justin melihat Harvey, dia melepaskan jejak keengganan terakhir dan akhirnya menyerah pada Harvey. Bab 1948. Justin jelas merasa nyaman dengan Harvey. Lagi pula, Harvey adalah pemimpin cabang sebenarnya dari cabang Longman Mordu. Bisa dibilang, masa depan Justin ada di tangan Harvey. Harvey tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Wakil pemimpin cabang Walker, kau benar-benar tidak memiliki keterampilan lain. Tapi aku sangat mengagumi kemampuanmu dalam memangkas layarmu ke arah angin dan selalu bertindak atas keinginan orang lain. Karena kau telah berbicara sampai titik ini, aku akan membantu kait. Aku harap kau juga menghargainya." Harvey tetap acuh tak acuh. Dia tahu betul mengapa Justin bersikap hormat padanya meski cemburu. Selain Harvey sebagai pemimpin cabang Longman, ada alasan lain, dia menyingkirkan Lucas Jin, namun masih bisa berdiri di sini tanpa cedera. Keberanian Harvey dalam menyerang Lucas Jin, salah satu dari 6 pangeran Mordu, cukup menunjukkan kemampuannya. Harvey tidak bermaksud mengejek orang yang berakal sehat. Sebaliknya, dia agak mengagumi Justin. Jarang sekali Justin mengorbankan harga dirinya di hadapan seseorang yang mengambil posisinya dan menginjak-injak harga dirinya. Melihat Justin kehilangan keberaniannya, Chief Leonard Bray menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda York, sebelumnya aku terlalu sombong. Aku berani menantangmu dengan keterampilan setengah matangku. Sungguh, aku tidak menyadari statusmu. Aku telah merenungkan tindakanku tadi malam. Aku telah mengambil keputusan. Untuk mengungkapkan permintaan maafku yang terdalam, aku akan memberimu 50% saham Bright Temple. Aku meminta wakil pemimpin cabang Walker untuk datang ke sini hari ini hanya untuk ini." Meskipun Chief Leonard tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dia sudah sedikit tidak senang dengan Harvey. Saat dia bertemu dengan Justin hari ini, dia ingin berdiskusi dengan Justin bagaimana membalas dendam pada Harvey. Tapi sebelum mereka sampai pada itu, Justin tiba-tiba berlutut dengan patuh. Seseorang seperti Chief Leonard Bray langsung mengerti bahwa dia pasti akan kalah. Karena dia kalah, lebih baik menghadapi kekalahan dengan anggun dan mendukung Harvey. Siapa tahu, mungkin akan ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Melihat sikap hormat Leonard, Harvey tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Jangan katakan itu, Chief. Itu membuat kita berteman. Meskipun kau bermaksud memberikan ekuitas, aku pikir persahabatan tidak boleh terlibat dalam bisnis. Bagaimana dengan ini? Buatkan aku kontrak yang menyatakan untuk mentransfer 51% ekuitas Bright Temple kepadaku dengan harga 15 sen." Saat Harvey berbicara, dia mengeluarkan koin dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Kelopak mata Leonard berkedut, tapi dia dengan cepat mundur dengan hormat. Beberapa menit kemudian, dia menyusun kontrak yang akan langsung berlaku begitu Harvey menandatanganinya. Harvey tidak menahan diri sama sekali dan langsung menandatangani namanya. Bahkan jika pihak lain menunjukkan itikat baik, dia masih perlu memiliki beberapa kartu di tangannya saat menghadapi orang tua yang begitu licik.
Jika hidupnya suatu hari nanti hancur, hanya dalam hitungan detik pihak lain akan meninggalkannya. Hanya dalam satu pertemuan, Harvey berhasil memilikinya di telapak tangannya. Ini bisa dianggap sebagai kejutan. Oh, benar. Kamu belum makan kan, Tuan Muda York? Aku sudah menyiapkan beberapa lauk untukmu. Silakan, cicipi. Melihat semuanya hampir selesai, Leonard buru-buru mengeluarkan beberapa piring makanan lezat dan meletakkannya di depan Harvey. Dia juga membantu Harvey mengaturnya, setiap gerakannya penuh dengan rasa hormat. Tidak jauh dari situ, Nona Mullins keluar untuk membayar tagihan. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia menjadi kaku. Kulitnya memburuk. Bab 1949. Harvey, sementara itu, dengan acuh tak acuh mencicipi beberapa lauk pauk. Dia mengambil cangkir teh dan melirik asisten Mullins dengan acuh tak acuh. Tatapannya yang acuh tak acuh membuat tubuh asisten Mullins menegang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika dia mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Adegan Justin dan Chief Leonard Bray melayani Harvey dengan hormat bahkan lebih mengejutkannya. Meskipun dia tidak tahu apa identitas Harvey, kemampuan Harvey untuk mengintimidasi Justin dan Leonard sudah cukup untuk mengungkapkan semuanya. Dia langsung mengerti bahwa Justin dan Leonard tidak menatap Gary sekarang. Tapi untuk Harvey sebagai gantinya. Memikirkan hal ini, dia memutuskan bahwa dia harus merahasiakan semua yang dia lihat hari ini. Seorang pencinta uang seperti dia tentu memiliki satu keuntungan, dan itu adalah dia tahu posisinya sebagai sosok yang tidak berdaya. Ketika orang-orang seperti dia bertemu orang lain yang lebih lemah dari mereka, mereka akan menginjak-injak pihak lain di bawah kaki mereka tanpa penyesalan. Namun melawan mereka yang lebih kuat dari mereka, mereka akan diam, tidak berani mengatakan atau melakukan apapun yang akan menyinggung pihak lain. Asisten Mullins tahu betul konsekuensi dari melakukannya. Ketika Harvey kembali ke kamar setelah menghabiskan makanannya, Hazel dan yang lainnya juga baru saja selesai makan. Meskipun Harvey tidak ada di sana untuk makan, melihat wajah Gary yang memerah membuatnya mudah berasumsi bahwa semua orang telah memuji Gary setinggi langit saat mereka sedang makan. Setelah makan, semua orang pergi. Yvonne tetap bersikeras untuk tidak membiarkan Gary menjadi pengawalnya. Sebaliknya, dia buru-buru menarik Harvey ke dalam mobilnya. Kulit Gary tumbuh agak mengerikan. Namun, dia tetap anggun masuk ke dalam mobil Hazel. Khususnya, Hazel mengubah mobilnya menjadi Rolls-Royce merah muda setelah menjadi terkenal. Namun, masih belum pasti apakah dia membeli mobil itu dengan pinjaman, atau menyewanya. Harvey menebak bahwa Hazel seharusnya tidak mampu membayar biaya sebesar itu dengan kekayaan bersihnya saat ini. Di dalam mobil, Harvey menatap Yvonne dengan cemberut dan berkata, "Ada apa dengan Gary?" Hidung cantik Yvonne sedikit mengernyit mendengar nama Gary disebut. Dia berbisik. "Kepala instruktur, jangan lupa. Kamulah yang mengatur pria itu untuk melindungiku." Tepat setelah 1 jam pertama kita berkenalan, dia sudah ingin memegang tanganku. Jam berikutnya, dia bersikeras memasuki kamarku. Aku mengusirnya dan menyuruhnya pergi, tapi dia masih berani menunjukkan dirinya hari ini. Dia kurang ajar dan sama sekali tidak tahu malu. Harvey terdiam setelah mendengar kesedihan Yvonne. Dia dengan cepat mengirim pesan, memohon kutukan hebat terhadap Bellamy Blake. Meskipun dia membiarkan Bellamy menemukan seseorang dari jalanan untuk melindungi Yvonne, orang seperti apa yang Bellamy dapatkan untuknya? Sungguh memalukan. Memikirkan hal ini, Harvey hanya bisa mengubah topik secara paksa. Dia dengan cepat berkata, "Aku sibuk menangani urusan cabang Longman Mordu selama 2 hari terakhir. Aku menjadi pemimpin cabang kemarin. Sekarang cabang Longman Mordu, Grup Kaizen, dan Hengdian World Studio semuanya berada di bawah kendaliku. Aku dapat menggunakannya kapan saja. Jadi seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan urusan keluarga Smith kan?" Yvonne melirik Harvey dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kepala instruktur, apakah kamu lupa bahwa keluarga Walker juga berada di bawah kendalimu?"
Nona Kate pasti akan berusaha keras untukmu selama kamu menelepon. Harvey dibuat terdiam sekali lagi. Tampaknya Yvonne tahu persis apa yang dia lakukan baru-baru ini. Dia terus menunduk. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Bab 1950. Lexus LX 570 putih melaju dengan santai tidak jauh di belakang. Kadang-kadang, mobil itu bolak-balik, sehingga tidak mungkin untuk melihat tujuannya. Tapi tidak peduli bagaimana mobil itu dikemudikan, tidak pernah meninggalkan Mercedes-Benz milik Yvonne. Harvey menyipitkan matanya saat melihatnya. Yvonne, bukannya keluarga Smith tidak berani mengambil tindakan terhadap Anda, tetapi mereka hanya menunggu orang lain datang. Awalnya aku mengira urusan keluarga Smith bisa diselesaikan dengan mudah, tapi sekarang. Pohon itu merindukan kedamaian, tetapi angin tidak akan pernah berhenti. Yvonne juga menyipitkan matanya dan melihat ke belakang sejenak. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Smith sekarang diancam oleh organisasi pembunuh. Tak satu pun dari kita memiliki keberanian untuk keluar sesuka hati. Bahkan jika Terry Smith keluar, dia akan membawa lusinan penjaga bersamanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa mengirim orang untuk menangkapku? Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah mereka mengundang dewa dari Walsing? Yvonne tidak menoleh. Dia menatap Harvey sejenak sebelum berbisik. CEO York, apakah kamu tahu organisasi pembunuh mana yang saat ini mengincar keluarga Smith? Apa maksudmu, yang mana? Yvonne berkata. Aku tidak tahu apa namanya sebelumnya. Tapi sekarang, mereka memakai nama, Little Dwelling. Harvey menyipitkan matanya sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut. Tinggal di rumah kecil mendengarkan hujan musim semi sepanjang malam. Ya, tinggal di rumah kecil sambil mendengarkan hujan musim semi sepanjang malam. Setelah menerima penegasan ini, Harvey menggosok alisnya dan menghela nafas. Tidak heran keluarga Smith begitu ketakutan. Meskipun organisasi ini tidak sebanding dengan regu kematian terbesar di dunia, ini sangat canggih. Dikatakan bahwa pendahulu mereka adalah Red Chamber, salah satu dari 3 grup kematian utama negara besar H20 tahun yang lalu. Keluarga Smith dalam masalah besar. Aku punya Cora Lloyd, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar pembunuh untuk melindungi ibumu, tapi menilai dari situasi saat ini, itu mungkin tidak cukup untuk menjamin keselamatannya. Yvonne berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu. Itulah sebabnya keluarga Smith mengundang Tuan Muda Thompson, Hector Thompson. Saat Harvey mencubit alisnya, Hector yang duduk di kursi belakang Lexus LX S70 menyilangkan kakinya. Dia menatap sedan Mercedes-Benz di depannya dengan mata apatis. Saat ini, dia mengenakan setelan Saint Laurent, Le Smoking. Seorang wanita cantik Islander dalam kimono yang duduk di sampingnya meraih untuk mencubit paha Hector. Namanya Sakura Miyamoto. Dia tersenyum dan berkata kepadanya. Tuan Muda Thompson. Jika saya tidak salah, kecepatan Mercedes-Benz baru saja turun 30%. Setelah setengah menit, kecepatannya bertambah lagi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di dalam mobil telah mengetahui bahwa kita sedang membuntuti mereka. Tampaknya tunanganmu dan Prince York, yang bersamanya, bukanlah orang bodoh. Rupanya, Hector dan yang lainnya memang memiliki pengetahuan tentang Harvey. Sayangnya, mereka tidak dapat menggali identitas asli Harvey. Ini sudah bisa diduga, bahkan pada tingkat tertinggi pemerintahan negara besar hanya beberapa orang terpilih yang tahu. Hector perlahan membuka matanya dan menopang dahinya dengan jari telunjuk tangan kanannya. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika mereka tahu, biarkan saja. Aku sama sekali tidak menyembunyikan kedatanganku ke Mordu. Aku bahkan mempublikasikannya. Tunanganku pasti sudah tahu tujuan perjalananku. Jika dia tidak bisa menebak bahwa yang membuntuti mobilnya sekarang adalah aku, maka aku akan sangat kecewa padanya. Hector adalah sosok yang lembut dan tenang, tetapi juga orang yang sangat licik di saat yang bersamaan. Wanita biasa tidak bisa menariknya.
Lalu, Tuan Muda Thompson, apa yang harus kita lakukan? Adapun pihak kami, Xin dan Wei, banyak elit kami telah memasuki Mordu. Tentu saja, ini termasuk 8 jenius di Kenda, Kyudo, dan Karate.